Kita ketemu lagi di MA 2151, Simulasi dan Komputasi Matematika. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari bab 4 di buku teks mengenai sistem dinamik dengan interaksi. Kali ini kita akan memulai model untuk penyebaran penyakit. Ada dua model penyebaran penyakit yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah di subbab ini 4.3 tentang SARS. Kemudian di subbab berikutnya kita akan mempelajari tentang penyebaran malaria. Saya Renovia Simanjuntak, mari kita mulai dengan model penyebaran penyakit yang paling sederhana. Ini adalah model yang diperkenalkan oleh William Ogilvy Kermack, ya, dan bekerja sama dengan Anderson McKendrick, ya. Ini yang pertama adalah seorang biokemis, yang kedua adalah seorang dokter dan juga epidemiologis, ya, yang banyak mempergunakan model-model matematika dalam kajian epidemiologi beliau. Ya, ini diperkenalkan pada tahun 1927, jadi sudah cukup lama, tetapi ini adalah model yang masih banyak dipergunakan sampai saat ini untuk melihat penyebaran penyakit. Jadi ini adalah model yang membagi populasi atau orang sering bilang mengcompartmentalize, ya, populasi ke dalam beberapa kategori. Ya, dalam hal ini yang dilakukan adalah dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah susceptible, ya. Ini saya tidak menerjemahkan agar tetap kita bisa menggunakan namanya, ya, model SIR. Atau ini yang S tentu saja. Ini adalah bagian dari populasi yang tidak imun terhadap penyakit, jadi masih bisa tertular oleh penyakit. Yang kedua adalah infected, ya. Infected ini tentu saja dari namanya, ini adalah bagian dari populasi yang memiliki penyakit dan tentu saja bisa menularkannya kepada orang lain. Kemudian bagian kategori terakhir adalah kategori recovered, ya. Ini adalah bagian dari populasi yang telah sembuh, ya, dari penyakit, dan kemudian akhirnya karena kesembuhan itu menjadi imun. Ya, jadi ini 3 kategori yang terdapat di dalam model SIR: susceptible, infected, recovered, dan tentu saja dari keberadaan ketiga kategori ini kita memperoleh nama dari model SIR. Oke, misalnya kalau kita melihat kasus influenza di ruang tertutup, ya. Jadi kalau kita lihat model SIR tadi diperkenalkan oleh Kermack dan McKendrick itu dengan asumsi-asumsi yang sangat menyederhanakan, ya. Yaitu pertama di sini di lingkungannya tertutup, ya. Kemudian tidak ada kelahiran, tidak ada kematian, tidak ada imigrasi, ya. Makanya kemudian disebut lingkungan yang tertutup, ya. Contohnya di sini adalah influenza di lingkungan tertutup, ya. Ini diterbitkan di tahun 78, ya, di suatu jurnal kedokteran di Inggris, ya, bahwa pada tanggal 22 Januari, ya, ini saya tidak tahu tahunnya, ya, tapi mungkin di sekitar tahun 1978, seorang siswa, ya, ini di sekolah berasrama, seorang siswa terkena flu, terus belum ada yang terkena yang lain, ya. Nah, kemudian itu sekitar 2 minggu sudahnya, ya, 4 Februari itu 512 dari 763, ya. Nah, itu sudah tertular flu tersebut, ya. Jadi ini mewabah dari satu orang, ya, bisa berlipat ganda menjadi 512 hanya dalam waktu 2 minggu, ya. Dan ini influenza, ya, tentu saja yang mungkin tidak akan berakibat fatal. Oke, sekarang kita akan lihat modelnya, ya. Jadi karena ada 3 kategori, tentu saja ada kalau Anda menggambarkan diagramnya akan ada 3 kotak, ya, yang Anda gambarkan di dalam diagram Anda, dan setiap kotak mewakili dari setiap kategori, ya, S, I, dan R, ya. Kita akan lihat
modelnya satu persatu. Yang pertama adalah untuk R, ya. Jadi R itu recovered. Ya, kalau kita ulang lagi adalah ini orang yang sudah sembuh dari penyakit dan kemudian menjadi imun terhadap penyakit tersebut. Ya, jadi kita harus mengambil asumsi ya bahwa individu yang memiliki akan sembuh ya setelah waktu tertentu. Itu asumsinya. Ingat juga asumsinya tidak ada kematian. Oke. Ya. Nah, berapa laju perubahan banyaknya recovered ini? Ya. Tentu saja akan sebanding dengan banyaknya yang terinfeksi ya. Jadi akan sebanding dengan banyaknya infected ya. Jadi semakin banyak yang terinfeksi ya akan semakin banyak juga yang sembuh. Karena asumsinya tadi ya, setiap yang terinfeksi pada suatu saat akan sembuh. Oke. Jadi persamaan diferensialnya bagaimana? Persamaan diferensialnya adalah DRDT sama dengan AI saja ya. AI-nya adalah laju kesembuhan. Oke. Ya, itu model yang tidak terlalu sulit untuk R. Ya, nah sekarang kalau pertanyaannya A itu apa? Ya, A di model ini bisa didefinisikan sebagai 1 dibagi D ya. Di sini adalah banyaknya hari seorang terinfeksi. Ya, jadi kan karena A itu laju kesembuhan. Ya, ini kalau kita lihat banyaknya hari D itu banyaknya hari seseorang terinfeksi ya. Jadi dari mulai terinfeksi sampai dia sembuh. Jadi tentu saja laju kesembuhannya adalah 1 per D. Oke, tadi sudah untuk recovered, sekarang kita akan lihat untuk susceptible. Ya. Nah, tentu saja di sini seorang yang susceptible akan terinfeksi kalau melakukan kontak terhadap infected. Ya. Oke, kalau melakukan kontak. Dan banyaknya kontak ini tentu saja dipengaruhi oleh kedua populasi tersebut. Ya. Jadi kedua populasi tersebut jadi akan sebanding dengan S dikali I. Ya, akan sebanding dengan S dikali I. Oke. Nah, tetapi tentu saja kita punya asumsi bahwa tidak ada siswa yang baru ya. Jadi itu kan karena lingkungannya tertutup, jadi orangnya itu saja, tidak ada siswa baru, berarti banyaknya susceptible akan berkurang ya. Betul ya. Jadi dia tidak akan bertambah. Dan dengan demikian laju perubahannya tentu saja negatif. Ya. Jadi kalau kita mau punya konstanta yang positif, ya, tentu saja jadinya DSDT-nya adalah negatif dari konstanta tersebut dikalikan dengan ya S kali I tadi ya, karena sebanding dengan hasil kali dengan banyaknya susceptible dengan banyaknya infected yang menggambarkan banyaknya kontak yang terjadi. Ya. Dan di sini R-nya kita katakan sebagai konstanta transmisi. Ya. Nah, sekarang kalau tadi konstanta untuk recovered ya, itu adalah 1 per D ya, jadi A sama dengan 1 per D. Sekarang pertanyaannya adalah R itu apa? Bagaimana kita menghitung konstanta transmisi R tadi? Jadi kalau kita melihat seorang anak yang sakit, tentu saja dia menularkan penyakitnya dengan berinteraksi dengan anak yang susceptible ya, anak lain. Dan harus berakibat pada penularan. Jadi misalkan kita punya N adalah ukuran populasi. Nah, kemudian DSDT ya, jadi laju perubahan susceptible itu bisa dipandang sebagai apa ya? Sebagai hasil kali dari yang pertama adalah rata-rata kontak per hari yang dilakukan oleh individu yang infected ya. Jadi tadi kan seorang anak yang sakit bisa menularkan kalau dia melakukan kontak ya, kalau dia berinteraksi dengan anak lain yang susceptible ya. Jadi sekarang kita harus tahu rata-rata kontak per hari yang dilakukan oleh individu yang infected tadi. Katakanlah rata-rata itu kita sebutkan. Nah, kemudian kalau dia sudah melakukan kontak, tentu saja kita harus menghitung berapa banyak dari kontak tersebut adalah dengan anak lain yang susceptible. Ya. Ya, jadi peluang itu terjadi dengan yang susceptible tentu saja adalah S dibagi N. Ya, betul? Oke. Ya.
Nah, tetapi tentu saja tidak semua kontak dengan yang susceptible ini akan berakibat pada penularan, ya. Ada yang tertular, ada yang tidak. Jadi ada peluangnya lagi ya. Jadi ada konstanta lain lagi, yaitu peluang terjadinya penularan pada saat kontak yang tersebut dengan B. Oke, ya. Dan ini semua konstanta-konstanta ini tentu saja harus dikalikan dengan apa? Dengan ya tadi ya, banyaknya anak yang terinfeksi. Ya, dengan infected. Ya, tetapi di sini kan dari susceptible akan berkurang ya. Jadi DSDT-nya negatif tentu saja adalah negatif dari hasil kali dari ini semua. Ya, jadi kita punya DSDT adalah ya kita kalikan saja semuanya, negatif K kali S per N kali B kali I, atau bisa kita tuliskan seperti itu. Kita bandingkan dengan model yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu DSDT sama dengan min R kali SI, dengan R adalah konstanta transmisi. Tentu saja sekarang kita punya R-nya adalah KB dibagi N. Oke, itu tentang konstanta transmisi. Dan kita tentu saja masih punya satu model terakhir, yaitu model SIR untuk infected. Ya, di sini tentu saja Anda bisa membayangkan kalau ada diagram ya dari model ini, ada 3 kotak S, I, dan R. Tentu saja yang masuk ke I itu adalah dari dari S, sorry. Dan yang keluar dari I akan menjadi R. Ya. Jadi apa yang terjadi? I memperoleh apa yang hilang dari S, ya, kemudian apa yang hilang dari I akan ditambahkan ke R, gitu ya. Oke, jadi akibatnya seperti ini, ya. DIDT adalah minus dari DSTT minus lagi DRDT, ya. Tentu saja masing-masing ini sudah Anda modelkan dan Anda bisa substitusikan. Jadi kita punya DSTT itu adalah RSI, ya. Tadi kan negatif ya, jadi negatifnya ini jadi positif dikurangi dengan AI. Oke. Ini model SIR untuk I, ya, dan kita sudah punya lengkap ya untuk S, untuk I, untuk R. Jadi kita sudah peroleh modelnya. Anda bisa buat persamaan bedanya, Anda bisa buat algoritmanya. Jadi kalau misalnya kita lihat diagramnya, ini seperti ini ya. Tadi sudah beberapa kali saya sebut-sebut, tapi ini realnya ya. Kita punya S, kita punya kotak I, kita punya kotak R, ya, yang berubah dari S ke I, ya, di sini dipengaruhi oleh apa? Oleh S dan oleh I juga, tentu saja ada konstantanya. Sedangkan yang berubah dari I ke R, ya, ada di sini dan dipengaruhi oleh I saja dan konstantanya. Oke, kalau kita simulasikan, ya ini sudah dilakukan di buku teks dengan dengan kondisi awal seperti itu. Konstantanya juga diberikan seperti itu ya, konstanta transmisi sama konstanta kesembuhan. Ya, kalau Anda lihat di sini karena ini influenza, ya, konstanta transmisi sangat-sangat kecil ya, 0,00218. Ya, untuk penyakit lain mungkin tidak sekecil ini. Ya, untuk penyakit yang lebih menular, jauh lebih menular, ya konstanta transmisinya akan lebih tinggi. Ya, kemudian konstanta kesembuhannya di sini setengah. Ya, jadi kalau kita simulasikan ya dengan kondisi awal dengan konstanta transmisi seperti itu, tentu saja yang akan ya bisa diperoleh ya hasil dengan grafik seperti itu. Ya, di sini T-nya dalam hari. Ya, jadi ini kalau tadi kan hari ke-14 ya, tadi di contohnya setelah 2 minggu ada cukup banyak yang terinfeksi ya dari 762 populasi siswa di sekolah tersebut. Oke, jadi kalau kita ditanya pada hari keberapa jumlah anak sakit itu terbanyak? Ya, yang terbanyak tentu saja ada di puncak grafik infected ya. Grafik infected yang mana yang biru? Ya, jadi di puncaknya di sini. Ini berapa? Ya nggak tahu ya, ini ya sekitar hari ke-7 mungkin ya. Oke.
Pertanyaan kedua, pada hari keberapa sebagian besar dari anak telah sakit atau telah sembuh? Ya, coba ini dipikirkan. Ya, di mana ini di grafik bisa kita lihat. Dan pertanyaan yang terakhir, pada hari keberapa sebagian besar anak telah sembuh? Ya, ya kalau di sini, ya ini semuanya ya, semuanya. Oh tidak ya, masih ada yang infected sedikit ya. Nah tapi sebagian besar di sini apa maksudnya kira-kira ya? Ya, coba nanti dipikirkan. Oke, nah tadi kita di awal kita sudah lihat bahwa sebenarnya model SIR inilah yang digunakan untuk kita memodelkan penyebaran dari SARS. Ya, jadi SARS Anda tahu itu flu burung ya, dan yang di sekitar awal 2000-an gitu ya, itu mengalami penyebaran yang cukup besar ya, walaupun tidak sebesar COVID-19 yang sedang kita alami saat ini ya. Dan ini ada model yang dibuat oleh Mark Lipsey ya, Profesor Mark Lipsey dari Harvard dengan berbasiskan model SIR. Ya sebenarnya bukan SIR ya, SAIR ya, tetapi ya dari SIR juga begitu ya. Jadi modelnya terbit di Science tahun 2003 ya. Dan mungkin Anda pernah mendengar ya namanya Mark Lipsey ya. Jadi di awal tahun ini sekitar bulan Februari kan beliau mengatakan bahwa harusnya di Indonesia sudah ada ya yang terinfeksi COVID-19 ya. Dan kemudian mendapatkan reaksi yang negatif dari Menteri Kesehatan gitu ya. Oke. Tapi sekarang kita akan lihat modelnya beliau ya. Jadi di sini dalam model ini dia berusaha untuk melakukan kontrol ya, dari jadwalnya kan dilihat di situ ya, transmission dynamics and control of SARS. Ya, jadi kontrolnya bagaimana? Kontrolnya itu adalah karantina ya dan isolasi. Dan dasar dari model Lipsey ini sebenarnya bukan SIR ya, tetapi lebih tepatnya adalah SAIR ya. Jadi bukan susceptible infected recovered, tapi susceptible exposed infected recovered. Expose-nya apa? Ya, expose itu adalah individu yang sudah terinfeksi penyakit tapi belum dalam tahap menularkan. Jadi dia sudah tertular, sudah ada penyakit dalam tubuhnya, tapi dia tidak dalam tahap menularkan ya. Jadi ini penyakit yang memiliki masa inkubasi begitu ya. Jadi tidak begitu tertular tidak langsung menularkan. Ya, jadi ada jangka waktu tertentu di mana dia tidak bisa menularkan. Oke. Nah, yang dilakukan oleh Lipsey, dia adalah memodifikasi SAIR dengan memasukkan unsur karantina, isolasi, dan kematian. Oke, yang kita sudah pelajari kan baru SIR ya. SAIR-nya bagaimana? Nah, SAIR-nya coba Anda pikirkan ya. Jadi sekarang tidak hanya ada 3 kotak, tapi ada 4 kotak. S, E, I, dan R ya. Dari S bisa masuk ke E, dari E bisa masuk ke I, dari I bisa masuk ke R. Ya, jadi seperti ini. Ya, silakan nanti dipikirkan seperti apa modelnya. Oke, nah ini yang dilakukan oleh Lipsey, asumsi-asumsinya yang sekali lagi model selalu punya asumsi yang menyederhanakan. Yang pertama, tidak ada kelahiran ya selama kita memandang model tersebut. Dan kematian hanya terjadi oleh SARS ya, jadi tidak ada kematian oleh akibat-akibat lain ya, baik ya itu akibat penyakit ya yang alami maupun misalnya kecelakaan dan lain-lain. Tidak ada itu ya, hanya SARS. Kemudian banyaknya kontak dari individu yang sudah terinfeksi dengan yang susceptible itu tidak tergantung dari kepadatan populasi. Jadi dia tidak memperhitungkan kepadatan populasi ya, dianggap konstan saja ya. Mau di kota metropolitan yang padat, mau di desa yang jarang-jarang itu dianggap sama ya. Ya tentu saja ini modelnya bisa diperbaiki ya kalau kita mau mempertimbangkan lingkungan ya. Misalnya kalau di Jakarta itu berbeda dengan misalnya di Kebumen ya atau di Wamena begitu ya. Oke,
Nah, di sini individu yang susceptible yang sudah terekspos dengan penyakit ya. Jadi misalnya dia melakukan kontak dengan orang yang sudah infected begitu ya. Itu konsentrat karantinanya akan sama ya untuk yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi. Ya, jadi peluang bahwa seseorang itu akan disuruh dikarantina begitu ya itu sama ya, baik dia akhirnya terinfeksi maupun tidak. Oke. Nah, kemudian di sini di asumsinya salah satu asumsi adalah karantina dan isolasi itu dianggap efektif. Ya, jadi apa artinya? Artinya kalau sudah di dalam karantina atau di dalam isolasi dia tidak akan bisa menyebarkan penyakit dan tidak bisa tertular dari penyakit. Ya, jadi tidak ada misalnya di dalam suatu tempat karantina atau suatu tempat isolasi kemudian saling menularkan, itu tidak ada ya, dianggap efektif semuanya. Oke. Nah, sekarang populasinya bagaimana ini ya? Karena tidak hanya S, E, I, dan R tentu saja ya. Kenapa? Karena di sini ada apa? Ada faktor karantina dan isolasi ya. Kemudian ada faktor kematian. Jadi tentu saja D ya, ada death-nya di situ. Dan kalau yang karantina dan isolasi bagaimana? Apakah dibuat Q sendiri gitu ya, karantina dan IS misalnya isolation sendiri? Atau bagaimana? Tapi kan individu-individu yang dikarantina dan diisolasi itu sebenarnya adalah salah satu dari yang entah itu terinfeksi atau terekspos. Betul ya? Jadi sekarang kita punya jenis-jenis populasi, jenis-jenis, kenapa begini? Oke, jenis-jenis populasi yang seperti ini. Ya, kategori populasi yang seperti ini. Yang pertama adalah susceptible. Ya. Ya, itu biasa ya. Kemudian ada susceptible yang sudah dikarantina ya. Jadi tadi ada kan ada peluang bahwa orang yang susceptible akan dikarantina entah dia terinfeksi atau tidak. Ya, jadi adalah SQ. Kemudian tentu saja adalah expose ya. Ada yang expose yang sudah dikarantina. Ya. Nah, ada yang sudah terinfeksi tapi tidak terdeteksi. Nah, ini gawat ya, yang OTG ya. Kemudian ada yang terinfeksi di karantina ya, IQ ini ya. Jadi ada IU, ada IQ. Kemudian ada yang sudah diisolasi ya, ID. Dan terakhir tentu saja ada yang meninggal. Ya, jadi sekarang bukan hanya 4 tapi kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 kategori. Ya. Anda bisa membayangkan, tentu saja diagramnya akan sangat kompleks. Oh, ada satu lagi, yaitu selain yang meninggal ada juga yang recover tentu saja ya. Lupa saya, share ya, jadi ada yang R-nya. Ya. Jadi bukan hanya 8, ada 9 kotak di diagram Anda sekarang. Oke. Nah, bagaimana sekarang kita melihat transisi antar kategori ya? Jadi bagaimana individu dari kategori yang satu berpindah ke kategori yang lain? Ya. Jadi sekarang misalnya kategori apa saja yang keluar dari S? Dari susceptible. Kalau kita lihat dari susceptible bisa kemana? Dari susceptible tentu saja bisa ke susceptible quarantine atau expose ya. Kategori apa saja yang masuk dari S? Ya, kalau kita lihat di sini yang masuk ke S apa ya? Ada yang masuk ke susceptible lagi berarti yang mungkin yang dari susceptible quarantine ya. Ya, sudah dikarantina tapi dia tidak mendapatkan penyakitnya gitu ya. Setelah jangka waktu tertentu kan dipulangkan. Ya, jadi dari SQ bisa masuk ke S. Kemudian kategori apa saja yang bisa masuk ke D? Ya, dari mana bisa meninggal? Dan ini ingat ya, D itu meninggalnya karena SARS ya. Jadi harusnya sudah entah terinfeksi atau terekspos ya. Jadi bisa dari E,
bisa dari EQ, bisa dari IU, bisa dari IQ, bisa dari ID. Ya, jadi D itu cukup banyak yang masuk ke dalam. Oke. Nah, ini diagramnya, ya. Nah, karena diagramnya kompleks, kita tidak memasukkan konstanta-konstantanya ya. Ini konstantanya nanti dilihat di luar diagram begitu, ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, dari susceptible bisa keluar kemana? Ke SQ, bisa juga ke E, ya. Ya, dan di sini ada tambahan lagi ternyata ya, bisa langsung ke expose quarantine juga ya. Betul ya. Jadi kan tadi susceptible itu bisa jadi ternyata dia kamu di karantina aja gitu ya, sudah kontak dengan yang terinfeksi. Ya, ternyata masuk ke sini ya. Kalau dia Kalau dia ternyata tidak terinfeksi ya, tapi begitu di karantina ternyata dia sudah tertular ya, jadi masuk sini. Oke. Ya. Nah, kemudian yang tadi yang kita lihat adalah apa yang masuk ke sini ya. Yang masuk ke sini adalah ya dari susceptible quarantine, hanya ini saja yang bisa masuk. Ya. Oke, date-nya bagaimana ini? Date-nya di sini ya. Di sini dari infectious quarantine, kemudian dari infectious isolated ya, dan dari infectious undetected. Ya. Jadi berbeda seperti apa yang saya katakan tadi, dari expose ternyata tidak masuk ke death ya. Jadi di model ini, di modelnya Lipsy ya, dia hanya melihat bahwa kematian itu terjadi pada yang sudah terinfeksi ya. Jadi infected artinya yang sudah bisa menularkan ya, sudah bisa menularkan, baru itu yang bisa mengalami kematian ya. Kalau yang baru terkenal tetapi belum bisa menularkan ya, itu tidak bisa menyebabkan kematian. Oke ya, ini modelnya Lipsy. Tentu saja kita bisa membuat model yang berbeda kalau mau ya, tetapi ya ini diagram yang diberikan oleh Lipsy. Oke. Yang lain-lain ya Anda bisa lihat di situ ya, bagaimana transisi dari satu kategori ke kategori yang lain. Sekarang kita akan lihat konstantanya. Ya, konstantanya di sini B itu adalah peluang kontak antara infectious undetected dan susceptible yang mengakibatkan penularan SARS. Ya, jadi B itu ada di mana? Antara infectious undetected dengan susceptible. Ya, berarti yang mengakibatkan penularan, ya, mengakibatkan penularan. Berarti dia muncul di mana? Yang tertular kan ada di mana? Di sini expose, ini sudah tertular, ini juga sudah tertular. Berarti faktor B ini ya, faktor B atau konstanta B muncul di sini dan di sini. Ya. Oke. K itu apa? Banyak kontak per hari dari infectious undetected. Ya. Konstan tanpa memandang kepadatan populasi. Jadi dia akan berkontribusi kemana ini? Ya, tentu saja banyak kontak ini akan berpengaruh terhadap penularan ya. Terhadap penularan. Jadi yang terjadi adalah ya akan berpengaruh ke sini dan ke sini juga. Tuh. Oke, berikutnya laju kematian per kapita. Ya, laju kematian per kapita ya berarti bisa dilihat di sini ya, akan berpengaruh di sini, dan di sini. M itu. Oke. Apalagi populasi awal ya. Ya dia berpengaruh di mana ya? Nanti untuk menghitung konstanta ya. Secara kalau kita lihat di perubahan ya tidak secara langsung bisa kita lihat berpengaruh ya, tetapi nanti untuk menghitung konstanta tentu saja dia berpengaruh. Ini rasio dari expose yang dapat menularkan SARS per hari. Artinya apa? Perubahan dari expose ke infectious gitu ya. Jadi perubahan dari expose kan tadinya tidak menularkan, kemudian dia akan berubah menjadi infected, infectious ya. Berarti di mana berubahnya? Bisa dari sini ya,
Bisa dari sini berubah ke sini, berarti ya mempengaruhi di sini. Atau dari sini berubah ke sini, berarti mempengaruhi di sini. Oke. Ya, ini Q sekarang. Rasio dari susceptible yang masuk ke karantina per hari, baik menjadi susceptible quarantine atau exposed quarantine. Ya, berarti yang ke karantina ini ya pengaruhnya di sini nanti. Ya, konstanta untuk itu maksud saya. Oke. Kemudian rasio dari susceptible karantina yang diperbolehkan meninggalkan karantina per hari. Ya, berarti sekarang yang boleh keluar ya, berarti berpengaruh di sini. Apalagi laju kesembuhan per kapita. Laju kesembuhan per kapita berarti sekarang berpengaruh di sini ya, di sini dan di sini ya, karena itu yang akan sembuh. Oke, kemudian yang terakhir adalah rasio dari infectious undetected yang terdeteksi. Ya. Jadi dari yang tidak terdeteksi kan bisa jadi terdeteksi ya. Jadi itu masuk ke mana? Masuk ke isolate ya. Jadi konstanta untuk di sini. Oke. Ya, jadi itu konstantanya tidak digambarkan di diagramnya karena nanti akan ribet ya. Jadi ya Anda bisa tuliskan nanti di ya entah persamaan diferensial atau persamaan bedanya. Oke, jadi tadi kita sudah melihat diagramnya. Sekarang bagaimana kita menentukan transisi dari satu kategori ke kategori yang lain? Ya, jadi misalnya dari infectious undetected ya, dari gambarnya tadi, dari diagram tadi, infectious undetected itu di sini ya bisa masuk ke mana saja, bisa masuk ke death, ya bisa masuk ke infectious isolated, bisa masuk ke recovered immune, ya. Ke sini tentu saja dengan konstanta apa? Konstanta M, ya. Kemudian ke sini isolated dengan konstanta apa? Ini W, ya. Kemudian ke sini recovered tentu saja masuk ke laju kesembuhan per kapita, ya. Oke. Jadi kita punya sekarang seperti ini, ya. Masuk ke recovered immune dengan laju V, masuk ke SARS death dengan laju M, masuk ke ID dengan W lajunya. Ya, jadi sekarang kalau saya mau menghitung DIU-DT itu ya akan dikurangi dengan apa? V kali recovered immune, dikurangi juga M kali SARS death ya, dikurangi juga dengan ID ya, dikurangi atau ditambah? Kontribusinya negatif ya, karena dia berpindah ya keluar. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa menghitung rata-rata durasi terinfeksi ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk tadi ya yang meninggalkan AYU itu adalah apa? V tambah M tambah W per hari ya. Jadi kalau begitu kebalikan dari itu gitu ya, 1 per V tambah M tambah W itu sebenarnya adalah rata-rata durasi terinfeksi ya, karena ini kan yang banyaknya yang meninggalkan yang infectious undetected. Oke, nah kemudian kita juga bisa menghitung untuk susceptible ya. Jadi kalau misalnya kita punya K per NO adalah rasio kontak per hari, tentu saja di sini kita untuk mempermudah kita menganggap populasinya konstan ya, dalam hal ini kita pakai populasi awal ya, walaupun sebenarnya kan bisa berkurang karena ada kematian ya, tidak ada kelahiran tapi ada kematian, berarti sebenarnya kalau kita lihat N pada saat T itu bisa berkurang ya, tetapi untuk mempermudah kita rasio kontak per harinya kita anggap N-nya konstan saja, yaitu populasi awal. Oke. Nah, kemudian di sini B-nya adalah peluang penyebaran penyakit, berarti konstanta transmisinya adalah ini. Tuh ya, rasio kontak dikalikan peluang penyebaran penyakit ya. Ini juga kita sudah lihat di model SIR. Oke, kontak yang mungkin AYU kali S ya. Kenapa hanya AYU? Ya tadi kan diasumsikan karantina dan isolasinya efektif. Berarti banyak kontak yang bisa mengakibatkan penularan SARS hanya ini saja. Ya, jadi sekarang kita kalikan semuanya.
K per NO kali B kali IUS atau bisa sama dengan ini. Nah ini banyaknya kasus SARS yang baru setiap hari. Kasus baru artinya exposed ya. Tapi exposed itu ada dua ya kotaknya, ada yang dikarantina, ada yang tidak. Jadi kalau begitu sebagian bagaimana? Sebagian masuk ke EQ, Q bagian ya, karena ini Q adalah yang rasio yang dikarantina, sisanya apa? 1 min Q masuk ke expose saja. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau dari susceptible ke susceptible quarantine bagaimana ini? Kalau dari susceptible ke susceptible quarantine sebenarnya kan misalnya orang itu melakukan kontak dengan yang sudah terinfeksi ya, kemudian oleh otoritas udah kamu di karantina saja begitu ya. Tapi sebenarnya dia tidak mengidap penyakitnya. Ya. Nah, ya kita pakai asumsi yang tadi ya, KPR0 rasio kontak per hari, kemudian kontak yang mungkin IU dikali S ya. Nah, berarti peluang tidak terjadinya penularan adalah 1 min B toh. Ya. Karena peluang tertularnya B. Jadi total kontak yang tidak mengakibatkan penularan ya berapa? Ya, K per N0 kali 1 min B kali ini, IUS. Jadi seperti ini. Nah, ini menyatakan apa? Menyatakan laju perubahan dari susceptible ke susceptible quarantine, tapi dikali dengan Q. Ya, Q lagi karena hanya sebagian yang masuk karantina. Oke. Ya. Jadi seperti ini. Oh, ini IU-nya belum di subscribe ya. Oke, jadi ini adalah SDT untuk bagian yang masuk ke SQ. Ya, jadi ini berkurang atau bertambah ya? Berkurang ya. Oke. Ya, yang masuk ke susceptible ada tidak? Tidak ada ya. Yang mana? Ya dari SQ ya, yang masuk ke S itu hanya dari SQ. Berarti harus ditambah dengan yang tadi itu ya, yang masuk dari SQ ke S. Laju perubahannya. Ya, nanti bisa dipikirkan. Oke, ya. Nah, tadi kan model Lipsik maksudnya untuk apa? Untuk melakukan kontrol ya. Jadi melakukan karantina dan isolasi dan kemudian nanti diukur apakah itu efektif atau tidak untuk mengontrol penyebaran penyakitnya ya. Nah, untuk melihat hal tersebut berarti harus ada suatu ukuran ya keefektifannya ya. Nah, ini yang digunakan oleh Lipsik adalah bilangan reproduktif atau R ya. Jadi ini adalah apa? Ekspektasi dari kasus infeksi yang terjadi dari kasus infeksi rata-rata pada saat penularan terjadi. Ya, ini ekspektasi ya, tetapi kalau dalam model ini dalam algoritmanya tentu saja Anda menghitungnya melalui rasio saja. Ya. Jadi kasus infeksi yang terjadi akibat terhadap kasus infeksi rata-rata. Ya, jadi secara intuitif bisa Anda anggap sebagai satu orang itu akan menularkan ke berapa orang gitu ya. Oke. Nah, kalau R0 itu apa? Itu bilangan reproduktif dasar ya. R0 itu bilangan reproduktif dasar, artinya sama juga seperti R, tetapi ini hanya terjadi di awal sekali, yaitu pada saat semua orang belum tertular kecuali satu orang ya. Jadi ini adalah person zero itu ya. Jadi orang yang membawa ke suatu populasi ya. Jadi hanya ada satu individu terinfeksi, yang lainnya hanya susceptible saja. Oke, jadi kalau R03 artinya apa? Ya, satu orang itu dia menularkan ke 3 orang. Ya. Nah, kalau ini tentu saja 3. Nah, ini pertumbuhannya kan eksponensial. Anda bisa bayangkan ya. Jadi satu orang itu ke 3 orang ya. Nanti 3 orang itu kan masing-masing menularkan 3 orang ya. Jadi dari 1 ke 3, dari 3 ke 3 kali 3 ya, 3 kuadrat ya. Seterusnya 3,3 dan seterusnya ya. Jadi pertumbuhannya eksponensial kalau R0-nya 3. Karena itu penting ya untuk dijaga R0-nya itu harus lebih kecil dari 1 ya. Kalau lebih besar dari 1 ya
potensinya terjadi pertumbuhan penyebaran penyakit secara eksponensial, ya, atau dengan kata lain akan terjadi wabah. Oke, sekarang bagaimana menghitungnya? Ya, bagaimana menghitung R0 ini? Ya, menghitung R0 ini, jadi kalau kita lihat di sini, tadi kan yang infectious undetected ya memiliki kontak dengan rata-rata ke orang per hari. Betul ya? Nah, kemudian kita juga punya peluang penularan adalah B. Jadi apa? Ada K kali B kasus sekunder per hari dari orang pertama yang terinfeksi ya. Ya, jadi hanya karena itu dari satu orang, dia ketemu ke orang, kemudian peluang penularannya B, berarti ada KB. Betul ya? Nah, misalnya rata-rata durasi SARS itu ya, jadi apa namanya? Dia ya masa orang tertular SARS begitu ya. Jadi kalau di COVID-19 kan katanya 14 hari ya, ada yang bilang 21 hari. Ya, jadi selama 14 hari itu kan dia bisa menularkan kepada orang lain ya. Jadi sekarang harus dikalikan dengan D itu. Ya, K kali B kali D. Ya. Nah, tapi rata-rata durasinya apa ya? Tadi sudah kita hitung ya, itu adalah 1 dibagi V tambah M tambah W. Ya, jadi ingatnya di slide 2 slide sebelumnya saya kira. Ya, jadi kalau tidak ada karantina, ya D-nya itu adalah 1 per V kali V tambah M tambah W ya, jadi tinggal dimasukkan ke sini. Oke. Nah, tapi kalau ada karantina, berarti yang bisa berkontribusi terhadap D ini adalah hanya orang yang tidak dikarantina saja ya. Orang yang tidak dikarantina ada berapa bagian? Ada 1 kurang Q. Ya. Jadi 1 kurang Q dikali dengan ini. D-nya. Ya, jadi sekarang akan menjadi seperti ini kalau ada faktor karantina. Ya, tentu saja semakin besar Q-nya, ya, R0-nya akan semakin kecil. Ya, semakin dekat ke 1 ya. Kalau 1 kan artinya ya semua orang dikarantina begitu ya, hampir semua orang dikarantina. Ya, tentu saja R0-nya akan kecil. Tapi apakah itu memungkinkan? Ya, ada masalah lain ya, aspek sosial, ekonomi, dan lain-lain. Ya, jadi perlu dilihat ini Q-nya harus berapa ini supaya ya paling tidak R-nya ini, R0-nya ini harus tadi apa katanya lebih kecil dari 1 ya supaya tidak terjadi wabah. Oke. Ya, itu model Lipsy. Tidak ada pembahasan secara lengkap ya. Sama sekali kita belum lihat bagaimana persamaan diferensial untuk masing-masing kotaknya itu ya. Ada 9 kotak, 9 persamaan diferensial yang harus kita pikirkan ya. Yang harus Anda pikirkan. Silakan dipikirkan ya, melengkapi. Dan nanti keluarannya apa ya, tentu saja bilangan reproduktifnya itu. Ya, karena itu yang menentukan ya. Karena kita mau apa R-nya itu lebih kecil dari 1. Oke. Ya, saya kira sekian saja video hari ini tentang model SARS yang diajukan oleh Lipsy pada tahun 2003. Ini saya kira model yang sangat menarik dan sangat apa ya, bisa diaplikasikan untuk apa yang terjadi dengan kita pada saat ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.